Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdakrus. Asus ROG Z11 punya segala hal yang worth banget buat kalian pertimbangin. Bentuk case yang unik, build quality atau sajian premium bakal ngasih pride besar buat user. Meskipun harga tentu nggak datang dengan murah. Penasaran? Pantengin terus video ini.
Overall sih, Z11 itu nggak cuma sekedar sebuah kotak buat nampung komponen PC. Setiap detail yang hadir bakal ngasih impresi sangat positif. Mulai dari opsi materi, finishing warna yang sangat rapi, berkelas, termasuk fitur ekstra yang dibawa. Aura yang dibawa case ini begitu berwibawa. Bahkan, impresi pertama saat pertama kali ngelihatnya punya kesan perfecto dan bakal jadi sesuatu yang layak buat dibanggain. Tapi ya harga nggak datang dengan murah, karena Z11 itu punya harga sekitar 3,9 jutaan. Overall, case ini punya bentuk sedikit lebih besar dibanding kebanyakan mini ITX lainnya, dengan lebar sekitar 19,4 cm, tinggi 53,1 cm, dan depth sekitar 38,6 cm. Di sisi lain, case ini punya posisi multifungsi, entah berdiri atau memanjang, jadi kalian bisa sesuaiin dengan apa yang kalian suka. Kalau berat kosong sih bisa nyampe 8,7 kilo. Dua kaca temper hadir di bagian depan maupun samping dengan ketebalan sekitar 4 mili dan bakal ngasih kesempatan buat show off komponen internal PC. Asus sendiri nyebut Z11 itu case mini ITX yang gak cuma punya tampilan ramping bergaya, namun juga diklaim PC Builder bisa maksimalin utilitas yang hadir pada case ini. Seperti fleksibilitas, beberapa komponen juga bisa dibongkar dengan mudah. Konektivitas yang super lengkap, termasuk airflow juga bisa sangat baik. Meskipun kalau size sih cukup besar buat sebuah ukuran mini ITX, cuma Z11 itu tetap dukung Mobo mini ITX dan masih punya fungsi ekstra yang luas. Seperti dukungan GPU nyampe ukuran 32 cm dan 3 slot di bagian depan. Kita bahkan bisa masang RTX 3060 Ti ROG Strix pada case ini, termasuk dukung PSU ATX dengan panjang nyampe 16 cm. Ruang internal juga cukup luas. Cuma perlu dicatat aja, kalau masang komponen agak sedikit rumit pada awalnya. Seperti saat mau bongkar case, di mana ada aturannya dan ada baut-baut yang tersembunyi.
Di bagian PSU cover ada logo ROG yang dukung RGB lighting atau di bagian front panel. Jadi bakal makin menawan deh case ini. Posisi mobo juga diatur secara miring, yang diklaim bakal ngasih airflow udara lebih optimal. Front panel maupun back panel bisa ditukar juga. Desain buat masang kabel power atau masang kabel-kabel di bagian back panel juga agak tersembunyi. Asus sendiri nyediain kabel power konektor khusus biar user bisa masang power dengan mudah. Meskipun agak rumit juga sih. Dukungan cooling lengkap. Bahkan kalian bisa masang I/O dengan radiator nyampe ukuran 240 mm. 3 bonus fan udah tersedia pada case ini dengan ukuran 12 cm. Cuma overall, Z11 itu bisa dukung fan nyampe 4 opsi. 2 di bagian atas dengan ukuran max nyampe 14 cm dan 2 di bagian belakang dengan ukuran max nyampe 12 cm. I/O bisa dipasang cuma di bagian atas dengan ukuran radiator nyampe 240 mm. Dan ketinggian CPU cooler yang bisa ditampung pada case ini nyampe 13 cm. Kinerja airflow bisa positif. Terlebih lagi dukung cukup banyak cooling maupun ruang ekstra yang cukup luas. Dan sebenarnya case ini juga dukung custom water cooling juga. Jadi makin cempurna deh kalau udah punya Z11. Sedangkan buat konektivitas, Z11 nawarin opsi yang gak tanggung-tanggung. Ada 5 port USB yang hadir. 2 port USB 3.2 Gen 1, 2 port USB 2.0, dan sebuah port USB Type-C 3.2 Gen 2. Jadi nggak ada lagi halangan deh saat pengen masang perangkat lewat front panel. Karena ketersediaan port USB yang melimpah jadi solusi tersendiri buat kalian. Kalau dukungan storage sih kehitung lengkap. Di mana kalian bisa masang storage ukuran 2,5 inci nyampe 4 opsi lewat drive bay khusus yang udah disediain. Dan buat masang 3,5 inci nyampe 1 opsi juga lewat drive bay combo. Tapi posisi slot drive bay agak membingungkan, khususnya ketika kalian pengen masang banyak storage dalam satu paket. Perlu waktu ekstra buat ngebongkarnya. Ketika semua hal yang ditawarin Asus ROG Z11 begitu positif, kayaknya itu nggak berlaku buat urusan manajemen kabel. Dimana nggak ada ruang banyak yang hadir buat ngatur kabel. Jalur khusus kabel sih ada, cuma jarak di bagian samping case agak sempit. Bahkan perlu proses ekstra panjang buat ngaturnya. Banyak tantangannya, tapi ya bisa sepadan ketika build PC udah jadi. Apa yang menarik? Ada controller khusus di case. Bisa jadi jalan pintas saat pengen nyambungin kabel-kabel fan. So, does it worth it?
Rasa premium Asus ROG Z11 jadi sajian utamanya. Terlebih lagi nawarin banyak fungsi ekstra, mulai dari posisi ganda, cooling yang efektif, bahkan dukung hardware besar, entah VGA, PSU ATX, atau AIO. Estetika juga nggak kalah menariknya, mulai dari finishing yang sangat berkelas, build quality yang berharga, finishing warna berwibawa, atau bahkan port USB yang lengkap banget. Tentunya, semua hal tersebut nggak bisa ditawarin case lain, dan bisa jadi unggulan pasti buat kalian pertimbangin. Cuma ya pengorbanan terbesarnya itu ada di harga, dimana buat dapetin case ini, kalian bakal rogoh kocek cukup dalam. Ukurannya pun bisa jadi minus tersendiri, karena nggak banget buat akses mobilitas. Manajemen kabel juga bisa jadi salah satu minus yang hadir pada Z11. Meskipun bisa sepadan dengan proses panjang saat ngebangun PC lewat case ini. Cuma yang pasti, Asus ROG Z11 masuk kategori Editor's Choice Award kami sebagai casing PC dengan segudang pesona menawan dan punya banyak hal berharga buat user. Ada pride besar di balik Z11, meskipun ya nggak semua orang bisa memilikinya. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang casing PC terbaru Asus ROG Z11. Nggak semua sih kita ungkap, cuma yang pasti semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.